Savior, Jesus, you're my strength in need. And I will give my whole life and every breath that I take. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sidang Jemaat Tuhan Geraha Raya sebagai jemaat pemenang. Kita bersyukur bahwa di awal bulan ini, bulan Juli, bulan yang penuh berkat. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan yang berada di rumah meyakini dan mengakui akan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Satu semester sudah berlalu di tahun 2000 ini dan kita masuk di bulan yang baru, kita mengakui bahwa kedaulatan Tuhan sungguh nyata memelihara hidup kita. Walaupun kita mengalami hal-hal yang sulit dan ruang gerak kita yang begitu terbatas. Tetapi saya percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan itu, kedaulatan Tuhan berlaku atas kehidupan orang-orang percaya. Kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diluputkan hingga pada pagi hari ini. Kita berkemenangan karena anugerah Tuhan yang besar. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari nikmati hadiratnya dalam ibadah kita yang singkat pada pagi hari ini. Tetapi hadiratnya memberkati kita sekalian. Haleluya. Semusim telah berlalu. Tetapi pemeliharaan Tuhan selalu berlaku atas seluruh hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang besar. Kami lalui hari-hari kami dengan penyertaan Tuhan. Immanuel sungguh nyata di sepanjang jalan hidup kami. Kami puji Engkau di atas segalanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab tak terbatas kasih-Mu yang Kau berikan kami nikmati dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan tidak terbalaskan dengan segala pengabdian kami sekalipun. Karena terlalu besar dan terlalu mulia kasih yang sudah kami nikmati. Keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, bukti nyata kasih-Mu bahwa Engkau peduli atas kehidupan kami. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau meninggalkan segala kemuliaan-Mu untuk mencari kami. Terima kasih buat kasih yang terindah. Terima kasih buat karya terbesar yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib untuk keselamatan jiwa kami. Haleluya Yesus. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Salib mengerjakan kemenangan, salib mengerjakan kehidupan. Dia mati supaya saya dan saudara mengalami kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nikmatilah kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh salib itu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
memuji Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami, sebagai bentuk kasih kami kepadamu, kesetiaan kami. Karena Engkau sudah melakukan pekerjaan-Mu yang betul, agung dan mulia, dan penuh kesetiaan. Kami puji Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat-jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Dan tentunya kita bersyukur kita boleh ada di dalam ibadah online. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Dan kita juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentunya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan kita akan satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, layakkan, kuduskan, biarlah perkenanan Tuhan ada atas hamba-Mu ini. Tuhan mengurapi dan memberkati semua yang siap dan sudah buka hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan melawat dan memberkatinya. Hamba serahkan kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, dan di dalam nama Yesus hamba sampaikan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau pagi ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, berbahagiakah saudara? Berbahagiakah saudara? Mungkin bisa mempunyai macam-macam jawaban tentunya. Nah, apa sih arti kebahagiaan menurut saudara? Jika jawabannya adalah ketenaran atau kekayaan, kecantikan, kedudukan, kekuasaan yang bisa membuat seseorang bahagia, maka pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa tokoh, beberapa orang yang cukup terkenal. Dan ternyata dia tidak bahagia. Karena apa? Contohnya satu, tercatat bahwa Michael Jackson, seorang penyanyi pop yang cukup terkenal, the king of pop, maka di akhir hidupnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dan ini menjadi sesuatu yang tidak sewajarnya dan harusnya terjadi. Dia makan obat tidur terlalu banyak dosis dan membuat dia akhirnya mati dalam keadaan yang tentunya tidak wajar seperti itu. Lalu Presiden Brasil pada tahun 1954 bernama Getulio Dornelas Vargas, ya. Maka ditemukan mati bunuh diri dengan menembak jantungnya. Presiden dia, punya jabatan kekuasaan yang cukup tinggi. Lalu satu lagi saya memberikan tokoh yang bernama Robin Williams. Siapa dia? Dia adalah seorang aktor komedi yang terkenal, membuat banyak orang tertawa, bahkan mungkin terbahak-bahak dengan atraksi, dengan apa yang dia lakukan. Namun dunia mencatat dia mati gantung diri karena depresi. Kecemasan yang berkelebihan membuat orang atau membuat dia seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, maka saya pikir banyak orang yang antri berduyun-duyun untuk membeli kebahagiaan itu. Karena jujur saja semua orang ingin bahagia. Saya ingin bahagia, saudara ingin bahagia.
Tapi apakah kita mengerti arti kebahagiaan itu sebenarnya? Kebahagiaan tidak sama dengan kenikmatan. Nah, disinilah masalahnya. Kita kerap kali merancukan antara kebahagiaan dan kenikmatan. Kenikmatan itu selalu berurusan dengan zona nyaman dan fasilitas. Padahal contoh-contoh yang tadi saya sebutkan dengan orang-orang itu, dia terkenal, dia sukses, dia banyak uang, membuktikan bahwa orang-orang itu seringkali mengalami kehampaan jiwa dan mengaku bahwa mereka tidak bahagia. Berbeda dengan definisi Kristus tentang kebahagiaan itu. Kebahagiaan menurut Kristus tidak diukur oleh adanya zona nyaman dan fasilitas. Mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tertindas tetap memiliki hak untuk merasakan kebahagiaan. Contohnya, yang patut dipahami bahwa orang-orang yang memilih berada di luar zona nyaman, lalu menderita karena melayani orang lain, ternyata dia bahagia dengan jalan hidup seperti itu. Mother Teresa misalnya, hidupnya jauh dari kenikmatan dunia. Tapi toh hidupnya menyinarkan kebahagiaan lewat kepeduliannya terhadap orang lain. Di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima mulai ayat ketiga sampai ayatnya yang ke-12, saudara, Bapak, Ibu bisa baca di rumah bagaimana itu ada ayat-ayat yang dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah, berbahagialah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara bisa baca di rumah. Jadi kebahagiaan itu harus bisa dimulai dengan pengertian, pengenalan akan Tuhan. Kebahagiaan bisa dimulai dengan pengertian, pengenalan akan Tuhan. Saya akan ajak kita semua baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-1, mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Mazmur pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini firman, ini kebenaran. Jadi, kata kunci kebahagiaan menurut Kristus adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada lagu seperti ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kemudian biasanya kita nyanyikan dengan gerakan bergandengan tangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja ada kebahagiaan di dalamnya. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi
Memang Tuhan mengajarkan untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan. Sekalipun kita dari latar belakang yang berbeda, pribadi yang berbeda. Tapi ketika kita lakukan itu dengan hati yang tulus, kasih yang tulus, maka kita sudah berbahagia. Dan ini kata firman Tuhan. Jadi kalau orang berkata aku tidak bahagia, sedih saya mendengarnya. Sangat-sangat menyedihkan. Firman Tuhan aja bilang, kematian aja berbahagia. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya tentunya. Wahyu 3 ayat 17, berbahagialah orang-orang yang mati sejak sekarang ini. Karena mereka berhenti dari jelih lelah mereka. Mati aja bahagia. Luar biasa. Seorang bernama Gregory Skovoroda berkata seperti ini. Jangan mencari kebahagiaan di tempat lain. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang menjadikan hal-hal yang diperlukan sederhana dan hal-hal yang rumit yang tidak diperlukan. Itu kata yang tercetus dari Gregory itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 41 ayat 2 berbicara apa? Berbahagialah orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Aneh sepertinya. Tapi ini adalah kebenaran. Menolong dan berbagi kepada yang lemah seharusnya mengurangi kebahagiaan. Namun pada orang-orang tertentu kebahagiaan justru datang saat dia bisa memberikan pada kaum yang lemah. Anda mungkin bukan orang yang setaraf ataupun saya tidak setaraf dengan Mother Teresa. Namun kita tetap saja bisa memiliki peluang untuk memberi. Ada banyak kesempatan Tuhan pakai, Tuhan kasih, Tuhan beri kepada kita sebagai orang-orang percayanya. Dan bila kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka memberi bukanlah sesuatu siksaan, namun kebahagiaan yang tiada taranya. Waktu anak-anak saya masih kecil, Yosua dan Nathan, ketika saya dan almarhum Bapak Gembala diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa memberi kepada para hamba-hamba Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena kami hebat, tetapi itu adalah kesempatan, anugerah Tuhan. Maka anak saya berkata, jangan kasih sama orang lain terlalu banyak dan terlalu sering, nanti kita miskin katanya. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan adalah kekuatan. Semua yang saya punya, yang kita miliki, itu adalah sekedar titipan dari Tuhan. Bukan milik kita yang harus kita kuasai. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, maka ada ayat yang memberikan pengertian bahwa seharusnya sebagai pengikut Kristus kita sanggup menghibur orang lain. Dan ini akan menjadi satu kebahagiaan ketika kita memahami kebenaran firman. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan katakan. Dan di dalam kondisi situasi yang sulit, seperti yang kita alami sudah hampir 4 bulan ini, maka kebanyakan orang berkata, rasanya aku gak bahagia dalam kehidupan yang sulit seperti ini. Dan itu terjadi karena orang tersebut hanya berfokus kepada mengasihi diri sendiri. Dia lupa bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bisa terjadi, terwujud ketika kita bisa peduli kepada orang lain sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit. Banyak orang katakan, aduh udah bete dalam hidup COVID-19 ini.
Mungkin para wanita, saya juga wanita. Aduh, belum potong rambut, belum ke salon, medicure, pedicure. Mungkin apalah merawat tubuh kita ini karena kondisi dan situasi ini. Dan membuat khususnya wanita-wanita merasa tidak bahagia. Wah, nanti saya kelihatan cepat tua. Wah, saya kelihatannya nanti nggak cantik lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 14. Apa kata Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-14? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah kebenaran. Jadi, apakah kita bahagia? Sebagai pengikut Kristus, maka harusnya kita katakan, ya, saya berbahagia. Karena bahagia itu adalah berjalan atau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara sudah berjalan atau hidup seturut kehendak Allah, maka situasi kondisi apapun kita akan tetap menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan ada satu kisah ya yang boleh saya angkat pagi ini sehubungan dengan berbahagia itu, yaitu bagaimana seseorang itu mencapai atau menjalani hidupnya dengan menggunakan target. Tidak salah, hidup memang harus punya target. Dan saya setuju. Sering kita dengar orang bertanya seperti ini, kapan nikah? Kapan punya rumah? Kapan punya anak? Dan masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sejenis seperti itu, yang diajukan kepada kita untuk mengingatkan bahwa orang yang bertanya seperti itu pasti dia ingin mendengar apakah orang yang ditanya itu punya target di dalam kehidupannya. Nah, saudara, bagaimana kalau target itu tidak tercapai? Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak berbahagia? Karena meskipun kita punya target dalam hidup ini, ada kalanya target itu tidak tercapai dan kita nggak mengerti. Sesungguhnya hidup ini sudah ada rancangan daripada Tuhan. Makanya ada nyanyian, katakan indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Tuhan sudah punya rencana indah dalam setiap hidup kita, apalagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebut saja satu nama, misalnya Tini. Tini satu hari dia stres berat karena masalah target hidup itu. Dia ingin hidup berbahagia, tetapi merasa tidak berbahagia karena target hidupnya tidak tercapai. Tini mempunyai satu target hidup dalam waktu yang sudah dia tentukan. Dia akan menikah dengan seorang pria. Tapi ternyata pada waktu yang Tini sudah targetkan itu tidak tercapai apa yang dia sudah targetkan itu. Nah, saudara, banyak kali ini membuat orang-orang menjadi kemudian tidak ada kebahagiaan, merasa gagal karena target hidupnya tidak tercapai. Dan lebih parah, orang-orang akan berkata kepada Tuhan, mengapa
engkau tidak membiarkan aku bahagia? Mengapa engkau tidak membagi atau memberikan pasangan hidup sesuai dengan target yang aku tentukan? Parah ini saudara. Siapa Tuhan, siapa kita? Kok dengan seenaknya kita memerintah Tuhan? Padahal Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu ada di dalam tangan kekuasaannya. Dan saudara, ketika ini tidak terjadi dengan Tini, maka dia tidak merasa bahagia. Dia malu, dia tidak mampu memenuhi target hidupnya. Jadi kebahagiaan mereka letakkan kepada pasangan hidup. Ada juga yang meletakkan kebahagiaan kepada fasilitas hidup. Ada juga yang meletakkan kebahagiaannya kepada berkat-berkat yang berbentuk fisik. Seharusnya yang penting adalah memiliki Kristus di dalam hidup kita. Ada satu ayat yang berkata, apa artinya kita memiliki seluruh dunia ini tapi kita binasa? Karena pada akhir-akhirnya, pada ujung-ujungnya itu, semua orang akan mati dan menghadap kepada Tuhan. Sebab hanya Kristuslah yang sanggup membuat sesuatu itu menjadi bahagia. Kristus sanggup membuat pernikahan yang bahagia. Kristus sanggup juga membuat keluarga bahagia. Semuanya itu karena kebesaran kuasanya. Jadi boleh saja kita buat target hidup, tapi semuanya jangan kita mengurangi sukacita bila itu tidak tercapai. Tapi bersyukurlah dan nikmatilah hidup yang indah bersama Yesus. Target hidup kita harusnya yaitu mengumpulkan harta di surga. Harta yang tidak pernah hilang atau pindah kepemilikan. Ada ayat yang berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Tidak ada ngengat karat, aman. Dan seharusnya itulah yang kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang-orang percayanya Tuhan. Kita mempersiapkan itu. Karena ada satu hari kelak Tuhan akan memanggil kita. Dan itu adalah satu waktu di mana kita tidak bisa mengelak. Itu adalah panggilan yang sudah pasti yang Kristus lakukan kepada semua orang. Baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekali lagi saya bertanya mungkin berbahagiakah kita? Harusnya sekarang kita katakan ya, saya berbahagia. Karena Kristus ada di dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi, situasi, kondisi tidak akan menggeserkan kebahagiaan saya. Sebab sekarang saya sudah menjadi ciptaannya yang baru, yaitu Kristus hidup bersama dengan saya. Sumber kebahagiaan hanya ada di dalam Kristus. Karena itu, jangan letakkan kebahagiaan di atas kefanaan dunia. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukan karena situasi kondisi, tapi karena Kristus sudah memerdekakan kita, sudah mengampuni kita, sudah menghapus setiap pelanggaran kita, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan mari
Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, setelah kita mendengar kebenaran firman, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kami tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus tolong kami semua untuk kami bisa memahami arti kebahagiaan seperti yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Dan kami tidak lagi menjalani hari-hari ini dengan sedih, kecewa, tertekan, tapi kami tetap berbahagia. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukan karena fasilitas, bukan karena ketenaran, kedudukan, kekuasaan, harta dan sebagainya. Tapi kebenaran yang sejati ada ketika kami hidup takut kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan diberkatilah semua yang sudah mendengar kebenaran firman dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba naikkan doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengambil roti atau biskuit yang ada di rumah, bisa memakai teh, kalau tidak ada air anggur, juga mungkin air putih, sirup, silahkan. Dan saya ingin membacakan terlebih dahulu beberapa ayat sehubungan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya mengimbau ketika kita mau mengikuti perjamuan kudus ini, mari kita siapkan yang terbaik. Hati kita siapkan sehingga perjamuan kudus ini bukan sebagai satu kebiasaan setiap minggu pertama di bulan baru, tapi ini harus dipahami bahwa ini adalah satu bukti atau satu peringatan akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Dan saya akan memimpin perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita akan pegang roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita makan roti ini, kita akan berdoa, mengucap syukur buat kasih Tuhan yang besar bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah oleh karena perbuatan dosa kami. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu
karena Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Dan sekarang kami akan makan roti yang melambangkan tubuh-Mu ini Tuhan. Dan bersyukur buat kasih-Mu yang tiada taranya. Dan sekarang di dalam nama Yesus, kita akan makan roti ini. Mari Bapak Ibu, kita makan roti ini. Terima kasih Tuhan. Mari ambil cawan. Dan kita akan berdoa sebelum kita minum dari cawan ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Tangan kanan kami adalah cawan dan air anggur yang melambangkan darah-Mu. Darah-Mu sudah tercurah oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami buat. Engkau sudah meneteskan darah-Mu. Engkau sudah menjalani perjalanan yang cukup berat via dolorosa. Memikul salib. Dan Engkau sudah melakukannya karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak menginginkan satu pun dari kami binasa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang tiada taranya. Dan sekarang Tuhan, kami akan minum dari cawan ini. Terima kasih buat setiap tetesan darah yang sudah tertumpah karena pelanggaran kami dalam nama Yesus. Mari kita minum Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari puji Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu. Kau mengasihi kami. Engkau peduli atas kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi ini. Kami percaya kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan kami. Iman kami berkata, yang lemah sudah dikuatkan, haleluya. Yang susah dihiburkan, haleluya. Yang ada dalam pergumulan masalah, diteguhkan imannya di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit dijamah di dalam nama Yesus. Engkau sudah melawat kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan selalu baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Dan hamba-Mu bersyukur untuk kehadiran-Mu, untuk kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi hari-hari hidup kami. Sampai hari ini kalau kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba-Mu akan mengakhiri ibadah online pada pagi ini dan berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, baik di Puri dan di Geraha. Tuhan, 1 minggu ke depan yang akan dilalui, marilah Engkau menyertai setiap keluarga-keluarga, Engkau menyertai setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap perjalanan, dan anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pelihara mereka semua, dan Engkau akan selalu pelihara anak-anak kami. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami juga berdoa sepakat ya Tuhan, buat virus Corona yang masih ada, kami patahkan di dalam nama Yesus. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah setiap kota-kota, setiap wilayah, setiap warga lingkungan di mana kami ada. Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Ajar kami Tuhan taat kepada otoritas pimpinan, di mana kami ingin menjaga kesehatan kami. Kami akan peduli kepada orang-orang lain dan taruh terus di dalam hati kami kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, perjalanan, kesehatan-Mu, bahkan pergumulan-pergumulan-Mu. Diberkatilah semua. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat ini turun atas semua jemaat-jemaat Tuhan, baik di Puri dan Geraha. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.